Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di pertemuan di pelajaran PKN untuk kelas 9. Baik, untuk hari ini kita akan coba membahas tentang materi bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia di bab 3 poin B. Bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia, yaitu negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kepemilikan rakyat. Landasan hukum negara Indonesia mengatur kepemilikan rakyat yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, maksud dari kepemilikan rakyat ini adalah bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat sesuai dengan bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, pasal-pasal dan peraturan Undang-Undang 1945 mengenai kedaulatan rakyat. Pada poin 1, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat, yaitu maka disusunlah suatu kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Poin 2, pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi menurut pasal 1 ini menjelaskan bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Dan di sini dilaksanakan sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Selanjutnya, prinsip kepemilikan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Poin pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Poin kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Poin ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Poin ketiga adalah Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Poin kelima, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Poin terakhir atau poin keenam, MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pada poin pertama ini maksudnya negara Indonesia adalah kesatuan yang berbentuk republik. Jadi berdasarkan dari letak geografis negara Indonesia yang dimana memiliki beberapa pulau dan membentuk jadi satu negara. Dan di beberapa pulau atau provinsi memiliki banyak sekali suku, bangsa, dan budaya yang berbeda-beda, sehingga memberikan corak tersendiri pada negara Indonesia. Jadi itulah alasan kenapa Indonesia itu dijadikan sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik dan
dipimpin oleh satu orang, yaitu seorang presiden. Sementara poin kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan kemarin, bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kenapa seperti itu? Karena memang pemerintahan tidak akan terbentuk apabila tidak ada rakyat. Suatu negara tidak bisa terbentuk menjadi negara yang besar tanpa adanya rakyat. Kenapa seperti itu? Karena memang negara terbentuk karena adanya pemerintahan, wilayah, masyarakat salah satunya. Karena tanpa adanya masyarakat, maka tidak ada yang namanya pemerintahan. Jadi dalam suatu birokrasi kenegaraan ada yang namanya DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat ini adalah lembaga yang dimana mewakili seluruh rakyat Indonesia dalam birokrasi pemerintahan, baik dalam pembentukan kebijakan atau peraturan yang berlaku di suatu negara atau wilayah tertentu. Itu berdasarkan keputusan dan kesepakatan bersama di gedung DPR dengan anggota DPRD, disahkan oleh MPR dan ditandatangani oleh presiden. Terus negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum menjelaskan bahwa negara Indonesia ini terbentuk atas dasar peraturan perundang-undangan, yang dimana negara ini bisa berjalan dengan baik apabila ada peraturan atau hukum yang berlaku di negara itu sendiri. Kenapa sih negara itu dibuat? Karena memang dalam suatu negara harus ada yang namanya peraturan atau hukum. Kenapa hukum itu harus dibuat atau peraturan itu dibuat? Agar dapat memberikan rasa aman dan ketentraman bagi seluruh warga negara. Selain daripada itu, peraturan atau hukum dibuat agar dapat mengawasi atau memberikan suatu pengawasan dalam jalannya pemerintahan. Jadi hukum atau peraturan itu tidak hanya mengawasi masyarakat, tetapi hukum atau peraturan juga mengawasi tentang jalannya suatu pemerintahan atau birokrasi. Selanjutnya, kenapa sih presiden tidak bisa membekukan dan membubarkan DPR? Kembali kepada poin kedua tadi, karena kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. DPR itu adalah wakil dari rakyat. Maka dari situ menjelaskan secara tidak langsung bahwa DPR itu adalah perwakilan dari rakyat, yang dimana kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat atau kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Terus poin selanjutnya, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Kenapa bisa seperti itu? Karena menteri itu adalah bagian daripada lembaga pemerintahan, yang dimana menteri ini diangkat oleh presiden dan dibubarkan oleh presiden atau diberhentikan oleh presiden pula, karena itu bagian dari staf kepresidenan. Selanjutnya, MPR hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatan yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, bentuk dari negara demokrasi. Jadi negara Indonesia ini adalah negara yang berdemokrasi. Artinya kenapa negara Indonesia adalah negara demokrasi? Alasannya, dalam perkembangannya demokrasi mengalami pasang surut. Hal ini ditandai oleh adanya beberapa istilah
demokrasi yang menunjukkan bentuk sistem pemerintahan di suatu negara. Di sini ada pendapat ahli, pendapat dari Budiarjo pada tahun 2003 mengemukakan sejumlah syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokrasi di bawah ruler of law sebagai berikut. Ini ada beberapa, ini antara lain untuk bentuk dasar penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama, perlindungan konstitusional. Maksud dari perlindungan konstitusional ini, semua warga negara merasa aman dan nyaman ketika hidup di suatu negara tersebut karena ada perlindungan hukum. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Jadi pada birokrasi pemerintahan ada yang namanya MK, Majelis ya, MK ini adalah badan hukum tertinggi di suatu negara. Jadi mereka tidak bisa berlaku tidak adil atau memilih sepihak saja berdasarkan kehendaknya sendiri, karena di mana mereka dibentuk untuk memberikan rasa adil dan rasa nyaman bagi siapa saja yang ingin menyampaikan perkara di tingkat tertinggi, yaitu di MK atau Mahkamah Agung. Selanjutnya, pemilihan umum yang bebas. Jadi pemilihan umum ini adalah bentuk dari pelaksanaan demokrasi, yang dimana pemilihan umum ini dilaksanakan apabila kita ingin memilih pemimpin negara atau wakil dari rakyat itu sendiri. Selanjutnya, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Jadi kebebasan untuk menyatakan pendapat ini apabila kita tidak puas dengan jalannya suatu pemerintahan atau kebijakan yang ada di negara Indonesia, maka kita berhak untuk menyampaikan pendapat asal dengan cara yang baik dan tidak mengganggu ketenangan warga negara yang lain atau ketenangan dari birokrasi atau pemerintahan tempat kita menyampaikan pendapat tersebut. Selanjutnya, kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroposisi. Jadi di sini semua warga negara berhak untuk membentuk organisasinya sendiri atau partainya sendiri, berhak menjalankan keorganisasian selama itu baik dan bermanfaat. Tetapi apabila organisasi itu dapat membahayakan keutuhan negara, maka itu bisa dibubarkan oleh pemerintahan atau negara atau birokrasi yang berwenang. Selanjutnya, di sini ada penjelasan tentang perbedaan demokrasi Pancasila dan demokrasi liberal dan demokrasi sosial. Demokrasi Pancasila yang dimana pada poin pertama di tabel bisa dibaca, yaitu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan mengakui hak milik perseorangan. Jadi maksudnya di sini, apapun bentuk dari kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh negara itu berdasarkan kepentingan bersama atau kepentingan umum. Sementara di demokrasi liberal mengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung sepenuhnya usaha pribadi.
Nah, di sini penjelasan dari demokrasi liberal ini lebih egois ya, karena hanya mementingkan sepihak atau diri sendiri. Sementara demokrasi sosial di sini menjelaskan mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi. Ini agak lebih bagus dari demokrasi liberal dan hampir mirip dengan demokrasi Pancasila. Poin kedua, keputusan diambil dengan musyawarah atau mufakat. Jadi adanya musyawarah mufakat ini agar dapat mencapai tujuan bersama. Itu salah satu bentuk dari negara demokrasi Pancasila. Sementara demokrasi liberal di sini menjelaskan keputusan diambil dengan suara terbanyak atau voting. Selanjutnya demokrasi sosial. Keputusan diambil berdasarkan kehendak mayoritas. Jadi hampir sama dengan demokrasi liberal. Selanjutnya, agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Sementara di demokrasi liberal menjelaskan memisahkan urusan agama dengan kehidupan negara atau sekuler ya. Terus di negara demokrasi sosial tidak mengenal agama karena tidak mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Ini lebih fatal ya. Terus di sini poin keempat di demokrasi Pancasila menjelaskan tidak dikenalnya diktator mayoritas dan tirani minoritas. Jadi maksudnya di sini tidak dikenalnya diktator mayoritas. Di sini maksudnya kepemimpinan yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Sementara di demokrasi liberal menjelaskan keputusan ditentukan oleh kesepakatan individu sebagai warga negara. Nah, di sini sangat tidak baik ya. Terus di demokrasi sosial menjelaskan suara mayoritas kelompok besar masyarakat yang menentukan segalanya. Jadi di sini lebih mengedepankan kepentingan untuk semua ya. Jadi dari beberapa poin atau dari 4 poin dari 3 perbedaan demokrasi antara demokrasi Pancasila, demokrasi liberal, dan demokrasi sosial ini sudah dapat kita pahami mana sih demokrasi yang memang cocok dengan negara kita. Selanjutnya di sini pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan 2 cara. Sini ada contoh pelaksanaan demokrasi secara langsung. Jadi demokrasi secara langsung ini adalah pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pemilihan kepala desa. Dengan demikian wakil rakyat dalam pemerintahan negara Indonesia ditentukan secara langsung oleh rakyat yang telah memenuhi persyaratan, bukan oleh lembaga pemerintahan atau lembaga perwakilan rakyat. Contoh kedua, pelaksanaan demokrasi tidak langsung adalah adanya lembaga perwakilan rakyat yang bertugas untuk menyampaikan aspirasi dan amanat rakyat dalam pemerintahan. Wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR, DPRD, dan DPRD dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum. Nah, selanjutnya asas dalam pemilihan umum ya, atau
asas dalam pemilihan di negara demokrasi. Jadi asas ini antara lain langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Maksudnya di sini langsung, pemilihan umum dilakukan secara langsung pada satu hari. Terus untuk umum, jadi umum ini siapapun yang berumur di atas 17 tahun atau sudah memiliki KTP berhak untuk memilih pilihan yang diinginkannya. Bebas di sini semua warga negara Indonesia bebas dalam menentukan pilihannya, tidak ada batasan. Ya. Terus yang selanjutnya rahasia. Maksudnya di sini rahasia apabila rakyat sedang melakukan pemilihan, maka rakyat berhak untuk merahasiakan siapa yang akan nantinya dipilih dalam pemilihan umum. Selanjutnya jujur. Di sini jujur maksudnya dalam pemilihan umum ada contohnya dengan bagian dari perhitungan suara. Maka dalam perhitungan suaranya ini harus dilaksanakan dengan jujur dan terbuka. Adil maksudnya di sini siapapun yang ingin memilih asalkan itu warga negara Indonesia, maka dia berhak untuk memilih asal sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dan tidak ada pembatasan atau larangan untuk memilih. Maka semuanya harus adil dan siapapun yang menang dalam pemilihan umum, maka dia yang akan menjadi kepala negara atau wakil dari rakyat. Jadi itu adil maksudnya. Jadi akhirnya ini slide terakhir. Jadi dari beberapa penjelasan di atas, maka kita sampailah pada akhir dari materi ini. Maka Mister sampaikan ada tugas, yaitu tugasnya buatlah 4 contoh dari perbedaan antara demokrasi Pancasila, demokrasi liberal, dan demokrasi sosial dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sosial kalian masing-masing. Itu tugasnya. Dan untuk slide terakhir ini, contoh yang dapat kita lihat secara langsung seperti dalam kegiatan pemilihan anggota OSIS yang sudah pernah kita laksanakan pada beberapa minggu kemarin. Jadi akhirnya Mister sampaikan selamat belajar dan mudah-mudahan apa yang Mister sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Mister akhiri billahi fisbilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.